Saudara yang juga jadi sorotan, Polres Pandeglang menangkap Ajat Supriyatna yang merupakan penyewa pertama mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area tol Tangerang Merak kilometer 45. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya yang berada di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ajat Supriyatna merupakan pelaku yang berperan menyewa mobil rental selama 3 hari kepada korban. Namun mobil yang dirental tersebut berpindah tangan dari Ajat ke seseorang yang diduga oknum anggota TNI Angkatan Laut. Ajat tidak ada di lokasi saat penembakan di rest area. Namun polisi masih melakukan pemeriksaan lanjutan soal keterlibatan pelaku dalam kasus ini. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan oknum anggota TNI AL yang diduga terlibat dalam peristiwa penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 sedang diperiksa oleh polisi militer TNI Angkatan Laut. Berdasarkan keterangan dari anak korban, oknum TNI Angkatan Laut mulai mengancam korban dan anak korban sejak dari Pandeglang. Dan ketika di res area kilometer 45 itulah terduga pelaku mengaku anggota TNI AL dan tak lama kemudian menembak korban. Sudah ditangkap dan sedang proses pemeriksaan di POM AL, ucap Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melalui pesan singkat kepada Kompas TV. Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan bersama 3 personel polisi Mapolsek Cinangka masih terus diperiksa Propam Polda Banten dan Propam Polres Cilegon. Pemeriksaan dilakukan menyusul adanya dugaan pembiaran dan menolak pendampingan terhadap korban penembakan di res area Balaraja, ruas tol Tangerang Merak kilometer 45. Namun terkait dugaan penolakan pendampingan, Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara menilai dasar hukum untuk melakukan pendampingan juga perlu diperhatikan oleh polisi agar tidak menyalahi prosedur standar operasional. 4 yang dipanggil dengan propam itu gimana, Dan? Ya, masih dilakukan pemeriksaan sampai saat ini untuk intensnya baik dari Propam Polres Cilegon termasuk juga Propam Polda Banten sendiri. Ya, jadi sebenarnya bukan penolakan ya, tetapi saat kejadian tersebut untuk anggota Polsek maupun Kapolseknya itu meminta dokumen-dokumen karena berkaitan juga dengan upaya paksa nantinya yang akan kita lakukan. Jadi kita juga tidak mau melakukan pelanggaran hukum termasuk juga prosedur yang sudah ada seperti itu. Penyelidikan kasus pemilik rental mobil yang tewas ditembak di res area kilometer 45. Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ini Putu Trisnanda. Putu, bagaimana sebenarnya peran dari para pelaku yang sudah ditangkap oleh polisi? Ya Cindy, sampai dengan malam hari ini informasi yang berhasil kami kumpulkan memang baru ada 2 pelaku yang disampaikan perannya, sementara 2 lainnya dari total 4 pelaku ini masih disimpan rapat-rapat oleh penyidik karena memang masih dalam proses penyidikan. Kalau kita lihat dari keterangan polisi begitu ya, yang pertama diungkapkan kepada publik tentu saja peran dari terduga pelaku Ajat Supriyatna yang ditangkap sebelumnya di kontrakan saudaranya karena disebut sebagai penyewa pertama. Jadi kalau dari keterangan pihak kepolisian, Ajat ini memiliki peran sebagai orang yang mencari rental-rental mobil lalu melakukan proses penyewaan, tapi setelah itu begitu berhasil disewa dengan identitas palsu, baik itu KTP, kemudian STNK, ataupun juga SIM, nanti setelah itu baru kendaraan yang berhasil disewa ini akan diberikan kepada pihak ketiga yang diduga ini merupakan penadah. Sampai saat ini informasi yang beredar penadahnya berinisial IM, tapi sampai dengan malam hari ini kita tetap harus menunggu bagaimana keterangan dari pihak kepolisian terkait dengan apakah penadah yang dimaksud oleh pelaku Ajat ini juga akan masuk dalam 4 pelaku yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Lalu yang kedua adalah oknum TNI yang mengaku sebagai
anggota TNI Angkatan Laut yang disebut sebagai pembeli, karena kalau dari keterangan pihak kepolisian juga mobil Brio yang disewa dan dialih tangankan ini dijual dengan harga 40 juta rupiah. Dari total uang 40 juta rupiah, Ajat ini menerima sekitar uang fee sebesar 5 juta rupiah. Lalu kemudian yang juga ditelusuri oleh pihak kepolisian tentu saja yang melakukan penembakan, karena kalau dari keterangan anak korban pada saat melakukan pengejaran baik itu dari Pandeglang kemudian terus dikejar sampai di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, ini memang pada saat di mobil Brio tersebut sudah sempat coba dilakukan komunikasi, diminta keterangannya dan lain sebagainya, tapi karena melarikan diri lalu dikejar oleh tim dari rental mobil, ada satu pihak lagi yang keluar dari kendaraan berwarna hitam dan melakukan proses penembakan selama sebanyak beberapa kali. Tentu saja yang kemudian coba ditindak lanjuti oleh penyidik adalah apakah orang-orang tersebut semuanya sudah dimintai keterangan, kemudian juga apakah saksi-saksi yang melihat hal tersebut baik itu anak korban ataupun juga orang di sekeliling rest area, tentu saja ini harus dimintai keterangan sehingga nanti baru akan dirilis secara resmi oleh pihak kepolisian pada Senin besok. Jadi kita masih harus menunggu untuk peran seluruhnya 4 pelaku ini apa saja, apakah memang ada penadah di sana, kemudian apakah ada orang lain di rest area di mobil berbeda tersebut juga nanti akan masuk dalam 4 orang ini atau ada tersangka baru. Kita harus menunggu secara pasti karena namanya masalah hukum, Cindy, kita tidak boleh berandai-andai. Lalu juga yang tentu saja ditindaklanjuti terkait dengan prosedur, karena kalau kita lihat prosesnya untuk hukum pidana memang kepolisian memiliki hak untuk memeriksa, menetapkan tersangka ataupun juga menangkap dan menahan pelaku. Tapi karena salah satu diantaranya ini merupakan personil aktif dari TNI, tentu ada pendekatan yang berbeda. Maka dari itu Panglima TNI juga sudah meyakinkan publik, sudah memberikan statement secara tegas bahwa anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus ini akan ditindak dan diperiksa, tapi bukan oleh pihak kepolisian, namun oleh Puspom dari dari TNI begitu ya, Angkatan Laut yang akan melakukan proses-prosesnya dan saat ini sudah ditahan dan juga dimintai keterangan. Kalau terbukti maka akan diberikan sanksi berat yaitu pemecatan dan juga proses hukum akan dilanjutkan. Oke, ini masih dilanjutkan, tapi juga kan ada Kapolsek Cinangka beserta 3 anggota polisi yang juga diperiksa oleh Propam. Itu seperti apa update-nya sampai malam ini? Ya, tentu sampai dengan saat ini kalau dari pihak Polres Cilegon sendiri ini sudah memberikan statement membantah bahwa tidak ada kesalahan prosedural karena proses pemeriksaan sudah dilakukan, di mana yang coba dilakukan penolakan terhadap perlindungan yang diminta oleh korban sebelumnya ini sebetulnya karena kalau dari pihak kepolisian ya keterangannya adalah tidak bisa menunjukkan buktinya kepemilikan kendaraan, kemudian mengaku pada pihak polisi bahwa mereka ini adalah pihak leasing. Kalau pihak leasing akan menarik kendaraan, artinya harus ada surat dari pengadilan bahwa memang mobil tersebut akan ditarik begitu. Tapi pada saat itu keterangan dari pengadilan juga tidak bisa dibuktikan oleh korban yang pada saat itu datang ke Polsek Cinangka, sehingga pihak dari Cinangka ini tidak mau memberikan pendampingan begitu. Tapi kembali lagi prosesnya masih terus berjalan, baik itu proses pidana, proses etik ataupun juga dari Puspom TNI. Kita tunggu sama-sama, Cindy, apakah benar bahwa tidak ada pelanggaran prosedural di Polsek Cinangka ataupun juga apakah betul memang ini pihak yang kemudian melakukan kesalahan atau pidana hanya komplotan dari Ajat saja atau memang ada keterlibatan dari oknum TNI Angkatan Laut. Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda atas laporan Anda. Berita utama akan kembali dengan informasi soal akibat puluhan tahun jalan rusak. Sejumlah warga terpaksa menandu warga yang sakit dan hendak melahirkan sejauh 5 km.